Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qahhar, Al-Halimil Karim Sattar, Al-Munazzali Anis-Sabi Wal-Syariki Wal-Idzar, Al-Farada Bil-Wahdaniyah, وتقدس في ذاته العلية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده حمدا عبد معترف بالذل والانكسار، وأشكره شكر من صرف جوارحه في طاعة ربي أناء الليل وأطراف النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن سيدنا محمدا النبي المختار صلاة الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, keislaman dan kesempatan sehingga bisa hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama-sama. Semoga amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan ke pundak junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu percikan rahmat kepada pundak beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin siang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah di Jumat yang ketiga di bulan Zulhijjah ini, di akhir Hijriah 1447, yaitu saya akan membawakan mengenai judul khutbah teguran Allah yang melebihi dari bencana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti meningkatkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba yang mendapat petunjuk di jalan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali musibah yang melanda negeri kita. Dari banjir bandang, amukan angin topan, tanah longsor, kebakaran, hingga gempa bumi dan jebolnya tanggul-tanggul penahan air. Alam seolah begitu murka dengan keserakan umat manusia yang dengan rakus mengeksploitasinya tanpa henti. Setidaknya dari beberapa peristiwa ini kita dapat memetik hikmah mengapa musibah selalu saja menimpa. Mungkin kita akan menemukan banyak pendapat mengapa ini terjadi. Para ahli geologi barangkali akan mengatakan ini hanyalah peristiwa alam biasa. Mungkin para dukun-dukun juga akan mengatakan
kejadian-kejadian ini tersebut adalah penanda pergantian tahun atau zaman. Yang demikian adalah pendapat sah-sah saja jika kita percaya, namun tidak wajib kita imani. Hadirin rahimakumullah, terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia, dalam pandangan Al-Quran, aneka musibah adalah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang telah digariskan olehnya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan oleh Allah. Hanya kepada Allah kita berlindung. Lalu mengapakah Allah menimpakan bencana kepada umatnya? Umat yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak. Mengapa bukan orang-orang kafir saja yang ditumpas dengan bencana? Jawabnya adalah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang melanda. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya dapat memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Mereka yang lolos dari bencana adalah orang-orang yang beruntung, karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selamat masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas ketakwaan, keimanan dan hidupnya. Mereka masih sempat meminta ampun atas segala kesalahan serta berbuat kebajikan sepanjang sisa hidupnya untuk menghapuskan dosa. Bencana menjadi teguran bagi yang selamat. Demikian pula bagi yang berada jauh dari tempat kejadian. Orang-orang tidak terkena bencana mendapat cobaan dan dampak bencana itu. Mereka yang sentosa berkewajiban menolong orang yang kepayahan. Mereka yang hidup berkewajiban menyelenggarakan jenazah bagi yang meninggal. Mereka yang masih memiliki banyak harta berkewajiban memberikan makanan dan pakaian serta menolong dengan segenap kemampuan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Memberi makan kepada yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan memfasilitasi kehilangan tempat tinggal mereka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seseorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain ada 6. Di antara para sahabat ada yang bertanya, apa saja ya Rasulullah? Beliau menjawab, bila kamu berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, penuhilah. Jika ia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Jika ia bersin dan memuji Allah, hendaknya kamu mendoakannya. Dan jika ia sakit, jenguklah. Dan jika ia telah mati, antarkan jenazahnya. Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bencana adalah juga sebuah teguran dari Allah kepada orang-orang yang beriman, namun lalai menjalankan perintahnya. Peringatan ini sudah sering tampak melalui beberapa peristiwa serupa yang seringkali melanda negeri kita ini. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap dan perbuatan. Padahal beberapa musibah yang terjadi adalah akibat dari perbuatan dan ulah kita sendiri sebagai bangsa. Jika alam di negeri ini rusak, siapakah yang melakukan? Tentu adalah kita sendiri, bukan negara lain. Karena tak ada negeri lain dapat merusak negara kita kecuali kita sendiri yang mengizinkannya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal wasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyujriyakum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun bagi kita semua, rentetan musibah yang terjadi hendaknya menjadi tazkirah, pengingat bahwa bencana memilukan tersebut dapat terjadi di tempat kita jika Allah menghendaki. Seharusnya bagi kita untuk selalu berdoa, bertakarrub dan beristighfar. Semoga Allah selalu menganugerahkan keselamatan dan ampunan bagi kita semua. Dan jika demikian, maka Allah akan memberi peringatan kepada kita supaya kembali ke jalan yang benar. Perbuatan manusialah yang selama ini banyak merusak ekosistem dan lingkungan. Manusia yang serakah selalu mengeksploitasi alam dan banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Peringatan dari Allah yang berupa bencana menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki mereka untuk kembali ke jalan yang diridhoinya. Karena kerusakan alam selalu mengakibatkan kerugian bagi warga di sekelilingnya, terutama rakyat kecil. Karenanya, siapa yang lebih kuat harus melindungi yang lemah. Siapa yang berkelonggaran harus menolong yang sedang dalam kesusahan. Dan siapa yang selamat harus bersedia menolong kepada saudara yang terkena musibah. Meski kita takut jika tidak menolong padahal mampu, harusnya malu kepada Allah jika tidak membantu saudara yang sedang kesusahan, padahal kita sedang banyak memiliki kelonggaran. Bukankah baginda Rasulullah SAW telah bersabda, tidakkah termasuk golongan kita mereka yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat? Dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan umat Islam akan semakin kokoh selepas berlalunya bencana. Jika kita dapat menyadari bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kejadian yang tampak mengerikan. Bencana merupakan ujian bagi umat Islam. Sudahkah mereka menjadi seperti penggambaran Rasulullah SAW? Orang Islam yang satu dengan yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Maka akhirnya, marilah mendoakan semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah dalam bencana di negeri ini adalah meninggal dalam keadaan syahid. Bagaimanapun juga salah satu tujuan Allah mewafatkan mereka dalam bencana, dalam kondisi mati syahid. Karena mereka yang meninggal dalam kondisi mati kejatuhan, reruntuhan, tenggelam, terbakar, dilahirkan, mati dalam keadaan sakit perut adalah masuk dalam kategori mati syahid. Selama mereka mengalami nazar sakratul maut dengan tetap teguh memegang keimanan kepada Allah. Semoga khutbah yang saya sampaikan ini menjadi iktibar bagi kita sekalian, dan marilah kita berusaha untuk selalu memohon kepada Allah perlindungan dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بالقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين وانصر من نصر الدين واهدر من هدل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انفعنا البلاء والوباء والزلاء إلى ولا المهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بدن من بلدنا إندونيسيا هاشا وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله